Hai sahabat lingkungan, bertemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada konten kali ini berbeda dengan konten sebelumnya yang biasanya ngobrol ya, membahas sesuatu, menyampaikan sesuatu, mungkin juga ada tamu. Kali ini saya akan melakukan pameran tunggal lukisan lingkungan. Jadi selain sebagai dosen di ilmu lingkungan Universitas Indonesia dan juga berkegiatan lainnya termasuk seperti yang sekarang ini untuk podcast, saya juga suka melukis. Jadi dari beberapa karya yang telah saya buat, saya ingin sampaikan, bagikan ya kepada sahabat lingkungan, netizen semua. Tentu saja harapannya dengan atau melalui seni lukis ini, melalui olah rasa ini juga dapat menimbulkan atau meningkatkan kesadaran kita tentang lingkungan. Kesadaran kita tentang bagaimana kita hidup harmonis dengan bumi ini. Ada 5 lukisan yang ingin saya tampilkan pada pameran tunggal kali ini. Kita mulai dari lukisan yang pertama. Lukisan yang pertama adalah lukisan Merapi ya. Jadi itu yang saya maksudkan adalah saya melukis Gunung Merapi menggunakan cat air di atas kertas, dan ini karya ini saya buat di tahun 2021. Jadi ini adalah salah satu gunung yang mungkin dari saya secara pribadi punya sedikit kedekatan ya. Yang pertama, saya pernah naik sampai ke puncak gunung tersebut, sampai di pinggir kawah waktu dulu. Kemudian juga pernah melihat gunung ini dari wilayah keraton, di mana bisa melihat tugu ya, tugu yang ada di kota Yogyakarta itu satu garis dengan puncak Gunung Merapi ini. Dan Gunung Merapi ini juga gunung yang aktif, jadi punya hubungan yang erat dengan masyarakat di sekitarnya. Sehingga menurut saya ini menjadi satu gunung yang menarik untuk saya lukis, untuk saya tampilkan kepada sahabat lingkungan sekalian. Silakan untuk menikmati lukisan Merapi. Kemudian lukisan yang kedua yang ingin saya tampilkan pada pameran tunggal kali ini adalah lukisan siluet hutan. Jadi pada lukisan ini saya ingin menampilkan keindahan alam ya, hutan. Dan dalam lukisan ini pun saya tidak memutuskan ataupun membuka perdebatan bahwa ini sore hari atau pagi hari, atau ini di tepi pantai, atau ini di tepi danau. Saya ingin menampilkan keindahan alam, bagaimana matahari dengan cahayanya menampilkan banyak warna terpantulkan di atas air, kemudian melihat itu dari balik vegetasi pepohonan, dan melihat bagaimana siluet pohon-pohon dan vegetasi yang ada menjadi satu keindahan tersendiri.
Silahkan teman-teman, sahabat lingkungan untuk menikmati lukisan siluet hutan. Kemudian lukisan berikutnya, lukisan yang ketiga, dan lukisan yang ketiga ini masih saya buat di tahun 2021. Lukisan ini adalah senja di savana. Jadi savana yang tentu saja membentang ya, vegetasi, rumputan, semak, ilalang, indah sekali pada saat savana tersebut dihembus oleh angin, kemudian khususnya pada saat sore hari diterpa sinar kekuningan dan memantulkan warna sinar matahari itu menjadi satu keindahan. Dan bahkan juga beberapa bunga-bunga ya, bunga-bunga semak yang tumbuh juga terpantulkan sinar menjadi satu keindahan. Savana yang mungkin dari sisi vegetasi tidak terlalu bermacam-macam, tapi sangat memberikan keindahan kepada kita. Selamat menikmati lukisan senja di savana. Kemudian lukisan yang keempat, nah lukisan yang keempat ini adalah lukisan yang sudah atau saya buat di tahun 2022. Ini adalah lukisan pohon. Tentu saja pohon yang nampak di lukisan ini adalah pohon yang relatif besar. Jadi ini adalah bentuk satu kekangenan ya kepada pohon-pohon besar, di mana semakin lama semakin sedikit pohon yang besar karena banyak ditebang. Dan juga pohon ini menampilkan pohon yang dari segi umur terlihat relatif tua, terlihat dari urat pohonnya yang mencerminkan bahwa alam ini juga punya umur. Semua yang hidup itu punya umur. Dan juga terlihat di bagian belakang dari pohon ini, di latar belakangnya adalah satu hamparan yang tidak nampak seperti hutan, tapi nampak seperti areal yang terbuka. Dan ini menggambarkan bahwa lingkungan kita semakin banyak membuka hutan, semakin banyak hutan yang kita tebang untuk berbagai keperluan manusia, baik karena kebutuhan, karena penduduknya yang semakin banyak, atau juga karena keserakahan manusia. Nah, ini lukisan yang kelima adalah lukisan yang saya buat di akhir Desember 2022. Ini adalah lukisan White Night City. Jadi lukisan ini saya beri nama dengan bahasa Inggris ya, karena saya kalau pakai bahasa Indonesia jadi kepanjangan. Jadi saya menggunakan yang ringkas saja, White Night City. Jadi
karena Desember tentu saja saya terinspirasi kondisi cuaca ya yang basah, dan tentu saja ini juga menunjukkan bahwa hujan yang boleh jadi dalam beberapa kasus berdampak pada banjir dan seterusnya, namun sebenarnya hujan ini punya banyak fungsi, bagaimana sirkulasi air gitu ya. Kemudian selain itu juga hujan pun memberikan keindahan kepada kita. Demikian juga pada saat kondisi basah itu berbaur dengan kota yang dibangun oleh manusia, dirancang oleh manusia dengan berbagai komponennya, ada lampu, kemudian bangunan, dan lukisan ini juga punya kesulitan tersendiri tentu saja itu bagi saya ya, yang harus menampakkan bagian gelap dan bagian terang dari satu bangunan, kemudian menampakkan tapak yang basah dan pantulan cahaya dan seterusnya, yang itu tentu saja punya tantangan tersendiri. Namun gabungan dari kondisi malam hari, kondisi basah di perkotaan dengan cahaya dan sedikit ada vegetasi ya, seperti biasanya di kota lebih banyak beton daripada vegetasi, itu pun juga masih memberikan keindahan kepada kita. Silakan menikmati lukisan Midnight City. Demikian teman-teman sahabat lingkungan, pameran tunggal lukisan lingkungan yang tentu saja sekali lagi melalui pameran ini berharap dapat meningkatkan, membangun kembali kesadaran kita pentingnya lingkungan, pentingnya kita manusia hidup dengan alam kita, dengan bumi yang kita tinggali secara harmonis. Saya kira demikian guys, sahabat lingkungan, teman-teman netizen. Ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.